Banyak orang mikir, puncak kesuksesan dalam hidup itu adalah momen ketika lo bisa ngasih surat resign ke bos lo. Terus pamit buat ngebangun bisnis sesuai passion lo. Lo ngerasa bebas, lo ngerasa gagah, karena akhirnya jadi bos buat diri sendiri. Tapi realitanya di lapangan, 6 bulan kemudian tabungan lo habis, tagihan numpuk, dan lo mulai nyesel. Kenapa dulu buru-buru keluar dari kerjaan yang gajinya stabil? Lo ngerasa udah kerja keras, lo ngerasa produk lo bagus banget, tapi kok nggak ada yang beli? Bosku, sebelum lo ngambil keputusan nekat yang bisa bikin finansial lo berdarah-darah, mending kita rem dulu sebentar. Hari ini, kita bakal bongkar kesalahan-kesalahan paling fatal yang hampir selalu dilakuin sama pengusaha pemula, biar lo nggak jatuh di lubang yang sama. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam, selamat datang dulu di channel Rumus Jago Dagang. Tempatnya lo belajar bisnis pakai logika, bukan cuma modal nekat atau motivasi kosong. Bareng gue, Bang Jago Dagang, kita bakal kuliti habis dunia usaha murni dari sisi realita di lapangan. Di sini nggak ada teori ribet, nggak ada janji kayak instan, dan kita jelas nggak jualan mimpi. Kita bahas bisnis apa adanya, biar lo bisa jalanin usaha dengan lebih tenang, terarah, dan tetap cuan jangka panjang. Kesalahan fatal pertama yang sering banget kejadian, lo terlalu sibuk sama kosmetik, tapi lupa sama mesinnya. Maksudnya gimana? Banyak pemula yang baru mau buka usaha, fokus pertamanya malah mikirin hal-hal yang nggak ngasilin duit. Lo sibuk rapat berhari-hari cuma buat milih nama brand. Lo bayar mahal desainer buat bikin logo yang estetik, ngedesain ruko pakai warna monokrom yang kekinian, atau bikin seragam karyawan yang keren. Lo buang waktu dan modal buat hal-hal visual, tapi lo lupa satu pertanyaan paling mendasar. Emangnya pasar butuh barang atau jasa lo? Bisnis itu bukan soal apa yang lo suka, bisnis itu soal masalah apa yang bisa lo selesaikan di lapangan. Lo bisa punya logo paling minimalis dan elegan sedunia, tapi kalau produk lo nggak nyelesain masalah target pasar lo, ya lo cuma buka pameran seni, bukan buka usaha. Validasi dulu ide lo, cari klien pertama lo, jualan dulu secara gerilya. Kalau udah terbukti ada yang mau bayar, baru lo pikirin soal logo dan estetika. Kesalahan kedua, terjebak mitos harus all in dan langsung resign. Banyak motivator yang bilang, kalau mau sukses bisnis, lo harus bakar kapal. Keluar dari zona nyaman, resign dari kerjaan utama, biar lo ngerasa tertekan dan akhirnya sukses. Bosku, ini saran yang sangat berbahaya kalau mental dan tabungan lo belum siap. Tekanan finansial yang ekstrim itu jarang bikin orang jadi kreatif. Yang ada malah bikin lo ngambil keputusan bodoh. Kalau lo masih jadi karyawan, syukuri itu. Jadiin gaji lo sebagai modal aman buat ngebiayain eksperimen bisnis sampingan lo. Bangun pelan-pelan di luar jam kerja lo. Nggak perlu buru-buru pengen kelihatan jadi CEO. Bikin target perubahan kecil aja. Paksain diri lo buat bikin bisnis lo 1% lebih baik setiap harinya. Nanti, kalau profit bersih dari bisnis sampingan lo udah konsisten ngalahin gaji bulanan lo selama 6 bulan berturut-turut, baru lo boleh mikirin buat resign. Kesalahan ketiga, baperan dan gampang emosi. Lo nawarin produk ke calon klien, ditolak mentah-mentah. Lo langsung down berhari-hari. Bikin iklan udah habis budget lumayan, ternyata boncos, lo langsung nyalahin algoritma dan mau nyerah. Bosku, dunia bisnis itu keras dan gak peduli sama perasaan lo. Bisnis itu tentang angka, data, dan proses, bukan tentang emosi. Lo butuh ketenangan ekstra. Lo harus bisa bersikap stoik dalam menghadapi masalah. Kalau ada yang salah, pisahin emosi lo dari kejadian itu. Evaluasi datanya secara objektif, cari tahu di mana proses operasional yang bocor, perbaiki sistemnya, dan tekan errornya. Jangan buang energi buat overthinking atau nyalahin keadaan di luar kendali lo. Fokus aja membenahi sistem internal yang ada di depan mata lo. Kesalahan keempat, penyakit gila ekspansi sebelum waktunya. Baru jualan untung dikit, langsung kepikiran buka cabang. Baru dapat 1 klien gede, langsung berani sewa ruko mahal dan rekrut 5 karyawan baru. Ini pemborosan tingkat dewa. Pengusaha pemula sering banget ngerasa kalau makin banyak pengeluaran buat fasilitas, makin kelihatan sukses bisnisnya. Padahal, rahasia bertahan hidup di awal mula usaha adalah dengan menjadi sangat efisien. Pangkas semua proses yang nggak perlu.
Kalau urusan admin masih bisa lo kerjain sendiri, kerjain. Kalau ada tugas berulang yang bisa diselesaikan pakai sistem otomatisasi atau alat digital yang murah, pakai itu. Jangan nambah beban biaya operasional tetap sebelum mesin penjualan lo benar-benar terbukti bisa berputar kencang dan stabil. Pertahankan operasional yang ramping sampai lo benar-benar butuh tenaga tambahan buat nampung omset yang melegak. Membangun bisnis itu bukan lari sprint 100 meter yang butuh tenaga meledak-ledak di awal. Ini maraton. Lo butuh napas panjang, mental yang tahan banting, dan strategi yang logis. Jangan biarin ego buat kelihatan sukses di mata orang lain, malah ngebunuh bisnis lo dari dalam. Kalau lo ngerasa obrolan kita hari ini nampol dan ngebuka mata lo soal realita dan kesalahan dalam membangun bisnis, pastiin lo klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Kita bakal terus bongkar rahasia dapur bisnis yang gak pernah diajarin di sekolahan. Jangan lupa juga, share video ini ke temen lo yang mungkin lagi ngegebu-gebu mau buka usaha, biar mereka gak salah langkah dan boncos di awal. Gue Bang Jago Dagang, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap waras dan jaga terus arus kas lo bosku.